khususnya yang di Kulon Progo. Selamat datang di channel Pajak Wates. Saya Andika. Dan saya Ana. Jumpa lagi di Dik Ana Show. Sebelum membahas yang lagi hangat, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng channel YouTube Pajak Wates ya. Kawan pajak juga dapat mendapatkan berbagai informasi perpajakan di akun media sosial lain KPP Pratama Wates, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, @pajakwates. Jangan lupa di-follow ya. Kawan pajak, kita tahu saat ini kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 dan ini berdampak sangat buruk loh terhadap perekonomian Indonesia. Kira-kira sudah pada tahu belum ya bahwa pemerintah memberikan banyak insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 ini? Kayaknya nih Kak, masih banyak yang belum tahu tentang insentif ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas lebih lanjut. Oke. Insentif pajak diberikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan perekonomian kita. Siapa saja sih yang berhak mendapatkan insentif pajak? Secara garis besar, pemerintah memberikan insentif pajak kepada 3 golongan, yaitu yang pertama, wajib pajak pegawai atau karyawan, yang kedua, wajib pajak UMKM, dan yang ketiga, wajib pajak sektor tertentu. Apa saja bentuk insentif pajaknya? Yang pertama, ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. 2. PPh UMKM ditanggung pemerintah. 3. Pembebasan PPh pasal 22 impor. 4. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Kemudian 5, pengembalian pendahuluan PPN, dan yang keenam, pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, apa saja syarat dan kapan jangka waktu berlakunya. Insentif yang pertama ditujukan bagi kawan pajak pegawai atau karyawan, yaitu insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Siapa saja yang berhak mendapat insentif ini? 1. Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha tertentu, wajib pajak perusahaan KITE, atau wajib pajak kawasan berikat. 2. Memperoleh penghasilan bruto rutin yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Kapan berlakunya? Insentif ini berlaku mulai masa pajak saat pemberi kerja menyampaikan permohonan sampai dengan masa pajak Desember 2020. Yang berikutnya, pemerintah juga memberikan insentif bagi wajib pajak sektor tertentu. Ada 3 insentif, yaitu pembebasan PPh pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Ketiga insentif ini ditujukan kepada 1. Wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha tertentu yang diatur pada PMK 110/2020. 2. Wajib pajak perusahaan KITE. 3. Wajib pajak kawasan berikat. Nah, untuk mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas berlaku sejak diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2020. Berikutnya, untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN, pengusaha kena pajak harus 1. Menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal 5 miliar rupiah. 2. Memilih pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Insentif tersebut berlaku untuk masa pajak April sampai dengan Desember 2020. Kemudian, untuk insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% berlaku sejak wajib pajak menyampaikan permohonan sampai dengan masa Desember 2020.
Wajib pajak UMKM juga mendapatkan insentif loh, yaitu PPh UMKM ditanggung pemerintah. Insentif ini dapat diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Untuk memanfaatkan insentif ini, wajib pajak cukup melaporkan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu. Jika semua sudah terpenuhi, wajib pajak tidak perlu menyetor PPh final dan pemotong atau pemungut tidak perlu memotong atau memungut PPh final terhadap wajib pajak tersebut. Insentif ini berlaku mulai masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020. Kawan pajak, banyak kan insentif yang diberikan pemerintah? Terus gimana cara untuk mengajukan insentif tersebut? Gampang banget, kawan pajak dapat mengajukan insentif tersebut melalui laman pajak.go.id. Namun sebelumnya, kawan pajak harus mengajukan aktivasi e-fin terlebih dahulu ke KPP terdaftar untuk bisa mendaftar di laman tersebut. Nah, kalau sudah dapat insentif, apalagi nih yang harus dilakukan oleh wajib pajak, Kak? Jadi gini Kak, setelah mendapat insentif, sebagai bentuk pertanggungjawaban, wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pada setiap masa pajak melalui e-reporting. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Laporan realisasi tersebut dimulai dari masa pajak berlakunya insentif, kecuali untuk insentif pengembalian pendahuluan PPN. Laporan pertanggungjawaban mengikuti prosedur yang sudah berlaku sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak nih, sesuai PMK nomor 110 tahun 2020, semua insentif ini hanya berlaku sampai dengan Desember 2020 loh. Jadi, ayo segera manfaatkan. Jika kawan pajak Kulon Progo ingin berkonsultasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui nomor yang tertera di deskripsi video ini. Boleh untuk semuanya ya, Kak? Khusus warga Kulon Progo ya. Oke. Terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan video kami. Semoga materi ini bermanfaat dan share juga ya ke teman-teman kamu supaya lebih banyak yang tahu tentang insentif pajak. Serta jangan lupa selalu lindungi diri dan keluarga kita dari COVID-19 dengan cara 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan stay at home. Sampai jumpa lagi di Dikana Show berikutnya. Salam keren, pajak kuat, Indonesia maju.